Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Nasyati. Kali ini kita akan belajar lagi tentang C++. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang variabel. Pertama-tama, kita buka new dokumen di sini. Untuk tampilannya seperti ini, kita inputkan lagi include iostream using namespace std in main. Nah, kali ini saya ingin memberitahukan kalian bagaimana cara membuat variabel di bahasa C++ ini. Misalnya, saya mempunyai variabel X. Di sini, saya menginisialisasikan variabel X itu sebagai integer. Jadi, untuk bahasa C++ ini ada beberapa tipe data. Untuk yang pertama itu ada integer. Integer ini adalah data yang berupa angka, namun dia tidak bisa membaca angka desimal atau koma. Misalnya, di sini saya inisialisasikan integer berupa X. Nah, X ini saya kasih nilai 2. Lalu saya ingin mencetaknya, ini saya cetak X. Nah, di sini kalau harusnya keluarnya itu adalah 2. Di sini kita compile dan juga run. Di save dulu. Saya namakan variabel. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini keluarnya adalah 2. Di sini keluarnya 2. Nah, selain penulisan seperti ini, kita bisa membuat penulisan lain seperti X-nya itu langsung di sini. X sama dengan 2. Nah, penulisan seperti ini juga bisa dilakukan kalau kalian ingin mempersingkat baris. Kalau dikompil hasilnya akan sama, akan keluar 2. Seperti ini, 2. Untuk selanjutnya, karena data integer ini itu cuma bisa menginput data-data yang tidak desimal. Apabila kita masukkan angka desimal di sini, misalnya saya buat 2,5. Jika kita compile, maka akan salah. Di sini kata-katanya 2,5 ini itu tidak termasuk ke dalam integer. Oh maaf, kalau koma di C++ itu memakai titik. Nih, seperti ini. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Nah, kalau integer ini karena dia tidak bisa membaca angka desimal, maka kalau kita masukkan 2,5 ke dalam X dan kita mencetak X-nya, X tersebut hanya membaca angka yang paling depannya saja. Karena komanya ini tidak terbaca. Jadi X-nya itu masih sama dengan 2. Itu untuk data integer. Untuk selanjutnya, ada yang namanya data desimal. Di sini kita memakai float.
Float ini adalah inisialisasi untuk data-data yang memakai koma-koma. Dan karena tadi kita sudah memakai X, maka di sini kita memakai Y. Float Y itu sama dengan 5,2. Saya keluarkan Y. Nah, sebelumnya karena kita di sini ingin mengeluarkan floatnya saja, maka yang di sini ini bisa kita buat komen dulu. Cara membuat komen di bahasa C++ itu adalah dengan menambahkan tanda miring 2 kali. Seperti ini. Dengan menambahkan tanda miring 2 kali, maka yang menjadi hijau ini atau yang menjadi komen itu tidak akan dikompil oleh sistem. Maka di sini yang keluar itu hanya 5,2 saja. Yang kita coba dijalankan, maka nanti keluarnya adalah 5,2. Seperti ini. Ini untuk data float. Untuk selanjutnya, itu ada yang namanya data string. Data string itu adalah data yang berupa teks atau kata-kata. Jadi, kalau sebuah data tersebut sudah diinisialisasi sebagai string, data tersebut itu akan tercetak apa adanya, sesuai dengan yang dimasukkan. Contoh, di sini saya inisialisasi string Z. Nah, Z sama dengan tanda petik gajah. Code Z. Di sini saya ingin mengeluarkan kata-kata berupa gajah. Caranya adalah seperti ini. Kita inisialisasi Z itu sebagai string, lalu Z itu sama dengan gajah. Nah, kita itu harus memberikan tanda petik seperti ini, agar gajahnya itu dimaksudkan adalah sebuah teks. Lalu kita keluarkan Z-nya, kalau kita compile, maka akan menghasilkan kata gajah. Oh maaf, ada kesalahan. Ternyata ini memakai titik tanda petik 2. Ini harus memakai tanda petik 2 untuk sebuah string di bahasa C++. Ini kita compile lagi, dan akan keluar gajah. Seperti ini. Bagaimana kalau kita inputkan adalah angka-angka? Kita contoh di sini, mengikuti yang di atas tadi, 2,5 ditambah 5,2. Namun, di sini kita memakai tanda petik. Maka, otomatis yang dikeluarkan oleh Z ini adalah 2,5 ditambah 5,2. Ini kita compile. Nah, maka yang dikeluarkan adalah 2,5 dan 5,2. Ini apa adanya saja yang ada di dalam tanda petik. Itu untuk string. Untuk tipe data selanjutnya, itu ada tipe data boolean. Ini sebelumnya saya jadiin komen dulu. Nah, tipe data boolean itu merupakan tipe data yang hanya ada 2 pilihan, yaitu benar ataupun salah, true or false. Di sini saya contohkan, saya inisialisasi boolean A, yang A-nya ini saya buat statementnya salah. Di sini untuk A itu sama dengan 12, lebih kecil daripada 5. Nah, karena statement ini salah, harusnya A ini bernilai salah. Di sini
saya coba cetak A-nya dan menghasilkan angka 0. Di boolean ini, untuk yang salah itu nilainya 0 atau false. Untuk yang benar, itu maka akan bernilai true atau 1. Jadi kalau salah, itu pasti angkanya 0. Dan kalau benar, itu pasti bernilai 1. Di sini saya akan coba buat data yang benarnya. Saya berikan boolean B di sini. Untuk B, saya buat statement yang betul. B sama dengan 5 lebih kecil daripada 12. Maka, jika saya cetak B di sini, otomatis yang keluar itu adalah 1. Saya berikan spasi untuk kerapihan. Saya coba compile seperti ini. Oh, ternyata salah. Saya coba hapus komanya. Saya masukkan ke dalam tanda petik. Masih salah. Maaf, saya agak sedikit lupa untuk susunan di chart ini. Iya, masih belum keluar ternyata. Iya, ternyata kalau chart itu harus memakai tanda panah semua. Seperti ini bentuknya. Untuk chart, tanda panah A, tanda panah spasi, tanda panah B. Jadi sini saya menempatkan string juga di tengah-tengahnya dan juga bool atau boolean di kiri kanannya. Otomatis menghasilkan seperti ini. Untuk A tadi statementnya salah, jadi nilainya 0, dan B itu statementnya betul, jadi nilainya 1. Jadi 0,1. Seperti ini untuk tipe data boolean. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian penggabungan variabel. Di sini saya ingin melakukan penjumlahan antara ketiga variabel. Sebelumnya, saya menginisialisasi untuk X itu sama dengan 2,5. Nah, perlu diketahui, jika di atas tadi udah diinisialisasi untuk sebuah variabel itu, misalnya untuk nilai X tadi itu 2,5. Namun di sini saya timpa dengan X sama dengan 5. Maka otomatis nilai X-nya itu akan berubah. Jadi 5. Jadi nilai X yang baru. Di sini saya contohkan ulang. Saya buat nilai X lama itu sama dengan 5. Dan saya cetak. Lalu saya berikan enter. Untuk di bahasa C++, untuk enternya itu bisa memakai ENDL seperti ini. Atau bisa memakai garis miring N seperti ini. Namun harus dalam tanda petik ya. Setelah itu saya buat X-nya sama dengan 10. Ini untuk X yang baru. Jadi saya punya X yang lama itu dengan nilai 5 dan X yang baru ini dengan nilai 10. Nah, setelah dicetak, maka akan menghasilkan seperti ini. Untuk nilai X yang lama itu 5, untuk nilai X yang baru itu 10.
Jadi, jika kalian menginisialisasi X atau variabel lain di bawah variabel yang telah kalian inisialisasi, nilainya akan tertumpuk. Lanjut, kita ke penjumlahan. Di sini saya punya 3 variabel, X, Y, dan juga Z. Untuk X-nya ini saya inisialisasikan sebagai 5, untuk Y-nya 6, dan Z-nya itu 7. Nah, saya ingin menjumlahkan ketiga variabel tersebut. Untuk cara yang pertama, itu bisa dengan langsung mencetaknya. Dengan chode, jadi chode, tanda panah, X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z, langsung cetak. Di sini maka akan menghasilkan penjumlahannya yaitu 18. Untuk 5 tambah 6 itu 11, ditambah 7 menghasilkan 18. Seperti ini. Lalu cara kedua itu saya bisa membuat variabel baru. Di sini saya misalkan variabel barunya itu adalah hasil. Saya buat variabel hasil ini untuk mencetak hasil dari penjumlahan tersebut. Jangan lupa untuk inisialisasi hasil di atas. Jadi hasil sama dengan X tambah Y tambah Z. Dan yang dicetak adalah variabel hasil. Di sini saya buat menggunakan string agar menjadi lebih informatif. Hasilnya adalah dan lalu dicetak variabel hasil. Maka yang tercetak adalah kata-kata hasilnya adalah dan juga hasil penjumlahan dari X ditambah Y dan juga Z. Seperti ini. Yang tercetak hasilnya adalah 18. Kalau saya ingin mengunci variabel saya, Kak, apakah ada caranya? Tentu ada. Jadi variabel ini bisa dikunci nilainya dengan menggunakan cons. Saya buat cons integer pi. Kalian kan sudah tahu kalau nilai pi itu adalah 3,14. Jadi saya ingin membuat nilai pi ini tidak bisa diubah. Sehingga dengan cons integer pi sama dengan 3,14, maka nilai pi ini tidak bisa diubah lagi. Misalnya, saya ingin mengubahnya menjadi pi sama dengan 2. Maka nilai tersebut harusnya akan berubah menjadi 2. Saya cetak dulu nilai awalnya seperti ini, lalu saya cetak lagi nilai baru pi-nya seperti ini. Saya ubah dulu menjadi komen. Nah, sudah. Lalu saya akan mencetaknya. Apakah berhasil? Harusnya ini akan gagal karena saya sudah memakai cons in. Ya, ternyata gagal. Hal ini dikarenakan saya sudah memakai cons integer pi. Jadi nilai pi ini akan terus konsisten dengan nilai 3,14 dan tidak bisa diubah lagi seperti pi sama dengan 2. Seperti itu. Namun,
Kalau misalkan saya ingin menambahkan nilai pi tadi dengan 2, maka otomatis gagal. Gagalnya dikarenakan ini hasilnya belum diinisialisasi. Karena ini desimal, ini harusnya float ya dari awal. Ada kesalahan. Ini yang pi-nya belum saya ubah menjadi float. Yang juga saya tambahkan enter karena tadi tidak rapi. Jadi ini const float pi 3,14 memakai float karena nilai pi itu adalah desimal 3,14. Setelah dicetak ternyata saya salah memasukkan enter. Namun nilainya sudah betul. Di sini saya ubah enternya menjadi di belakang. Setelah pi, saya coba pakai NDL. Oh, ternyata salah. Kalau NDL itu harus menggunakan panah lagi. Jadi kita memakai ini saja untuk mempersingkat. Seperti ini kita cetak dan hasilnya sudah rapi. Jadi nilai pi yang awal itu adalah 3,14 dan nilai pi yang setelah ditambahkan dengan 2 adalah 5,14. Baik, jadi seperti inilah contoh-contoh dari tipe data yang ada di C++ dan bagaimana cara menginisialisasi sebuah variabel di bahasa C++. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka, dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Damn.